Wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Hasan Santoso. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya hanya untuk mengingatkan diri saya, dan syukur-syukur bermanfaat bagi yang mendengarkan. Anjuran untuk selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sering kita dengarkan di mimbar-mimbar dakwah. Kata yang biasanya mengiringinya adalah imbauan untuk juga bertakwa. Maka ditekankanlah para jamaah untuk memperbaiki kualitas ibadahnya, menggiatkan amalan-amalan fardu, lalu menambah amalan-amalan sunnah. Ciri-ciri dari dampak perubahan kemudian bisa dilihat dari kian rajinnya seseorang datang ke masjid. Sembahyang jamaah semakin sering, frekuensi sholat tahajud tambah, dan lain-lain. Serentetan anjuran tersebut tentu saja benar dan seyogianya perlu mendapat perhatian. Artinya, semakin banyak aktivitas ubudiyah seorang hamba menandakan ia semakin dekat dengan Tuhannya. Setidaknya secara kasat mata. Namun yang penting pula diperhatikan adalah rambu-rambu yang digariskan Rasulullah soal nilai keimanan seseorang. Beliau pernah bersabda, "Wa an-nas an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaihi. Demi Allah, tidak beriman seorang hamba kecuali ia mencintai hal-hal yang menimpa tetangganya sebagaimana ia mencintai ketika hal tersebut menimpa dirinya, ketika hal tersebut menimpa diri sendiri. Kata la yu'minu tidak bermakna kafir dalam pengertian teologis. Sebagian ulama menafsirkannya dengan tidak sempurna iman seseorang. Ia selaras dengan pernyataan bahwa seorang mukmin sejati pastilah akan menaruh kasih sayang kepada orang lain setara ketika ia mengasihi sayang diri dan keluarganya sendiri. Bila hal demikian tak terjadi sesuai sabda Nabi, maka iman orang bersangkutan dianggap tidak sempurna. Hadis ini mengurai tentang keimanan yang ternyata tak semata-mata berhubungan dengan Allah, tapi juga dengan kehidupan antara manusia dan manusia lainnya. Relasinya tak hanya bersifat horizontal, tapi juga vertikal. Hablum minallah dan hablum minannas. Yang menarik, Rasulullah menggunakan kata lijarihi kepada tetangganya tanpa memberikan atribusi apapun, tetangga yang mana dan seperti apa. Artinya, kasih sayang sosial ini bermakna luas kepada siapapun, tanpa melihat apakah ia pribumi atau pendatang, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, suku ini atau suku itu, bahkan agama A atau agama B. Dengan demikian, keimanan tidak selalu diukur berdasarkan jumlah ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intensitas seseorang dalam mengerjakan ibadah wajib maupun sunnah tak memastikan kesempurnaan iman seseorang. Ini bukan berarti ibadah tidak penting. Hanya saja yang patut diperhatikan bahwa Islam tidak hanya meminta umatnya percaya kepada Tuhan, kemudian beribadah terus-menerus, tetapi juga mendorong kita untuk peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Ibadah itu sangat penting, namun peka dan menebar kasih sayang kepada sesama juga tak kalah penting.
Dalam Al-Quran sendiri, perintah sholat selalu disandingkan dengan perintah zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat mewakili perintah agar seorang hamba menjalin hubungan baik dengan Allah. Sedangkan zakat mewakili perintah agar manusia peduli dan membantu sesamanya. Keterangan ini semakin menegaskan bahwa manusia tercipta bukan hanya sebagai makhluk individual, tapi juga makhluk sosial. Sebagai makhluk yang bersentuhan dengan masyarakat, manusia ditekankan oleh Islam untuk memperhatikan kemaslahatan dan kemadaratan yang berkembang di lingkungan sekitar. Hati orang yang beriman tak akan tega menyaksikan penderitaan orang lain sementara dirinya bersenang-senang. Mukmin sejati tak mungkin berdiam diri dikala menyaksikan tetangganya dalam kesulitan. Hamba dengan iman yang sempurna yang tampak dalam dirinya sifat-sifat gemar menolong, bersedekah, dan lain-lain. Dan hal itu ia lakukan tanpa mengharap imbalan apapun. Tulus sebagaimana ia lakukan itu kepada dirinya sendiri. Tentang hal ini, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani juga pernah mengatakan, jika kamu menyukai makanan enak, pakaian bagus, rumah mewah, wanita cantik, dan harta yang berlimpah, sementara pada saat yang sama kamu menginginkan agar saudara muslimmu mendapatkan kebalikannya, maka sungguh bohong bila kamu mengaku memiliki iman yang sempurna. Betapa berat meraih keimanan yang sempurna. Mungkin lebih sulit dari sekadar rajin tahajud dan ibadah lainnya. Kenyataan ini juga menampar sebagian dari kita yang kadang meremehkan orang lain, di saat yang sama mengunggulkan diri sendiri dengan ukuran-ukuran prestasi ibadah yang kita sendiri belum tentu apakah Allah menerimanya atau menolaknya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.